Kami adalah saudara kembar identik Muslim yang populer dari Arab Saudi, namun kini kami telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari Nazaret. Dan itu adalah saya dan saudara kembar saya di sebuah konferensi Kristen menyatakan penerimaan kami atas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Nama saya Tariq Al-Harbi dan saudara kembar saya adalah Yusef Al-Harbi. Kami adalah pembuat konten Muslim populer di Arab Saudi sampai baru-baru ini ketika kami melihat terang dan meninggalkan Islam demi kekristenan setelah kami memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini adalah kisah kami yang membawa kami ke titik konferensi tersebut. Saya dan saudara saya berbagi segalanya sejak saat kami lahir ke dunia ini. Kami lahir berselang 7 menit pada malam musim panas yang terik di bulan Juli 1997 di King Abdulaziz Medical City di Jeddah. Saya lahir lebih dulu. 7 menit kemudian saudara saya Yusef menyusul. Para dokter memberitahu ibu kami bahwa kami adalah kembar paling identik yang pernah mereka tangani. Berat sama, panjang sama, rambut hitam yang sama, tanda lahir yang sama di belakang telinga kiri. Saat perawat menempatkan kami berdampingan di kamar bayi, bahkan ibu kami tidak bisa membedakan kami. Ibu harus mengikat benang hijau kecil di pergelangan tangan saya dan benang merah di pergelangan tangan Yusef agar siapa yang mana saat menyusui. Itu adalah awal dari seumur hidup kami yang sering tertukar, dibingungkan oleh guru, dicampur adukan oleh kerabat, ditukar oleh teman yang mengira sedang berbicara dengan salah satu dari kami, padahal sebenarnya berbicara dengan yang lain. Kami belajar sejak dini bahwa menjadi kembar identik di Arab Saudi membuat Anda berada di antara selebritas dan keunikan. Orang-orang menatap kami kemanapun kami pergi. Mereka menunjuk, mereka berbisik, mereka bertanya kepada orang tua kami apakah kami bisa membaca pikiran satu sama lain. Ayah saya Ibrahim Al-Harbi adalah seorang ulama Islam ternama yang menghabiskan lebih dari 20 tahun mengajar akidah, yaitu teologi Islam di Universitas Ummul Qura di Mekah. Beliau bukan chef televisi atau penceramah media sosial. Beliau adalah seorang akademisi pria yang menghabiskan hidupnya terkubur dalam teks-teks klasik Islam, menulis makalah tentang sifat Allah dan prinsip-prinsip tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Reputasinya di kalangan cendekiawan Islam sangat besar. Para siswa melakukan perjalanan dari seluruh dunia Muslim untuk menghadiri kuliahnya. Buku-bukunya digunakan sebagai buku teks di universitas-universitas Islam dari Maroko hingga Malaysia. Ibu kami Bunda berasal dari keluarga religius terkemuka di Taif, kota pegunungan sekitar 90 km di tenggara Mekah. Ayahnya adalah seorang imam di salah satu masjid tertua di Taif. Saudara-saudaranya semua adalah penghafal Al-Quran. Agama bukan sekadar sesuatu yang dipraktikkan oleh keluarga kami. Itu adalah udara yang kami hirup, tanah yang kami pijak, dinding yang mengelilingi kami sejak saat kami lahir hingga hari kami akhirnya bebas. Tumbuh besar di Jeddah, Yus dan saya tidak terpisahkan. Kami bersekolah di sekolah yang sama, di distrik Al-Raudah. Kami duduk bersebelahan di setiap kelas. Kami mengenakan pakaian yang sama. Kami menyantap makanan yang sama. Kami bahkan jatuh sakit di saat bersamaan, yang menurut ibu kami adalah bukti bahwa Allah menciptakan kami dari satu jiwa yang terbagi menjadi 2 tubuh. Ayah mendaftarkan kami ke kelas hafalan Al-Quran saat kami berusia 6 tahun di sebuah masjid dekat rumah kami di distrik Al-Salamah. Kami menghafal Al-Quran bersama berdampingan, ayat demi ayat, surah demi surah, dan saat kami berusia 13 tahun, kami berdua telah menyelesaikan hafalan penuh dari 115 surah. Ayah mengadakan perayaan di rumah kami dan mengundang puluhan ulama serta pelajar. Beliau berdiri di antara kami dengan tangan di bahu kami dan memberitahu para tamu bahwa putra kembarnya adalah kontribusi terbesarnya bagi umat, bahwa kami adalah bukti hidup bahwa Al-Quran dijaga dalam hati generasi mendatang. Semua orang bertepuk tangan, semua orang memberi selamat kepada kami. Yusuf dan saya tersenyum dan menerima pujian itu. Namun saat itu pun di usia 13 tahun, saya merasakan sesuatu yang mengganggu saya. Saya telah menghafal setiap kata Al-Quran, tetapi saya tidak mengerti mengapa hal itu tidak membuat saya merasakan apapun. Saat remaja, Yusuf dan saya menemukan media sosial awalnya hanya sebagai hobi.
Kami membuat akun di Instagram pada tahun 2013 saat kami berusia 16 tahun. Kami mengunggah foto kami mengenakan pakaian identik berdiri di depan landmark di Jeddah, pesisir Laut Merah, air Mansur King Fahad, Masjid Terapung di distrik Al-Hamra. Orang-orang juga dua wajah identik dalam balutan toge dan shimak yang serasi tersenyum ke arah kamera dengan laskar Saudi sebagai latar belakangnya. Di pengikut kami tumbuh dengan cepat. Dalam setahun kami memiliki 50.000 pengikut. Dalam 2 tahun kami memiliki 200.000 pengikut. Saat kami berusia 19 tahun, kami telah melampaui 1 juta pengikut di Instagram dan telah menambah di YouTube serta Snapchat. Kami mengunggah konten tentang budaya Saudi, tentang gaya hidup Islami, tentang bagaimana rasanya menjadi kembali identik di kerajaan tersebut. Kami merekam diri kami saat melakukan umroh bersama di Masjidil Haram di Mekah, berpakaian identik mengelilingi Ka'bah dengan sinkronisasi sempurna. Video itu saja mendapatkan lebih dari 3 juta penayangan. Orang-orang menyebut kami kembar ajaib, saudara yang diberkati, kebanggaan pemuda Saudi. Ayah bangga dengan kehadiran kami secara daring karena kami menggunakannya untuk mempromosikan Islam. Kami mengunggah video tilawah Al-Quran di mana kami melantunkannya bersama dalam harmoni yang sempurna. Suara kami menyatu karena bahkan suara kami pun identik. Kami mengunggah video tentang pentingnya sholat, puasa, dan sedekah. Kami berkolaborasi dengan organisasi Islam dan mempromosikan kampanye keagamaan selama Ramadan. Konten kami bersih, bermanfaat, dan sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai kerajaan. Kami diundang ke berbagai acara oleh Kementerian Urusan Islam. Kami ditampilkan surat kabar dan majalah Saudi. Kami dijadikan contoh bagaimana anak muda Saudi bisa menggunakan teknologi modern untuk melayani agama. Kami adalah anak emas, wajah dari generasi baru pemuda muslim yang melek digital dan taat beragama. Dan setiap hari saya tersenyum di depan kamera sementara ada sesuatu di dalam diri saya yang perlahan mati. Kekosongan itu bermula saat saya berusia sekitar 17 tahun. Saya tidak bisa menunjuk satu momen spesifik kapan hal itu dimulai. Itu lebih seperti kabut yang masuk perlahan begitu bertahap hingga saya tidak menyadarinya sampai kabut itu memenuhi seluruh ruang di dalam diri saya. Saya sholat 5 waktu sehari. Saya telah menghafal seluruh Al-Quran. Saya berpuasa setiap Ramadan. Saya melaksanakan umrah berkali-kali hingga tak terhitung jumlah. Saya tinggal di salah satu rumah tangga paling religius di Jeddah dengan ayah yang benar-benar seorang profesor teologi Islam. Saya memiliki semua sumber daya spiritual yang tersedia bagi seorang muslim. Namun saat saya bersujud dalam sholat, menempelkan dahi ke tanah dan melantunkan kata-kata yang telah diajarkan sejak kecil, saya tidak merasakan apapun. Tidak ada koneksi, tidak ada kehadiran, tidak ada kedamaian, tidak ada perasaan bahwa ada yang mendengarkan di sisi lain. Saya berbicara ke arah kekosongan. Saya melakukan ritual yang tidak memiliki makna. Saya menjalani gerakan yang tidak menghasilkan kehidupan. Dan bagian terburuknya adalah saya tidak bisa memberitahu siapapun. Bukan kepada ayah saya yang telah membangun seluruh karirnya atas keyakinan bahwa Islam adalah kebenaran yang lengkap dan final. Bukan kepada ibu saya yang menangis bahagia setiap kali mendengar kami melantunkan Al-Quran. Bukan kepada jutaan pengikut kami yang melihat kami sebagai teladan iman. Dan bukan kepada Yusuf. Itu adalah bagian yang paling sepi, saudara kembar saya, orang yang telah berbagi segalanya dengan saya sejak sebelum lahir. Orang yang tidur di ranjang sebelah saya, yang makan setiap hidangan di depan saya, yang menyelesaikan kalimat saya dan mengetahui pikiran saya sebelum saya mengucapkannya. Saya tidak bisa memberi tahunya karena saya takut dia akan menatap saya dengan ngeri dan jijik, bahwa dia akan memberitahu ayah kami bahwa dia akan menganggap saya rusak dan cacat, kembaran yang mahir dengan keliru salinan yang memiliki kesalahan dalam kodenya. Jadi saya mau benar. Aku menekan kehampaan itu ke bagian terdalam diriku dan memujinya. Lalu aku tersenyum di depan kamera, melantunkan Al-Quran dan memuji Allah dengan bibirku sementara hatiku menjerit dalam kesunyian. Aku mengira aku satu-satunya yang berita. Aku mengira Yusuf baik-baik saja, bahwa imannya nyata, kuat dan tulus, dan bahwa apapun yang salah denganku adalah milikku sendiri.
semua cacat dalam jiwaku yang harus kutanggung sendiri. Aku tidak tahu bahwa di balik dinding kamar kami, terbaring di tempat tidurnya sendiri, menatap langit yang sama, saudara kembar identiku sedang berjuang dalam pertarungan yang sama, menanggung kehampaan yang sama, menyembunyikan rahasia yang sama, dan menderita dalam kesunyian yang sama. Dua cermin yang saling berhadapan, keduanya retak, keduanya menyembunyikan retakan itu, keduanya terlalu takut untuk saling memperlihatkan. Saat aku berusia 18 tahun, ayah kami membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia mengumumkan saat makan malam suatu sore bahwa kami akan pindah dari Jeddah ke Makkah. Ia mendapatkan tawaran posisi pengajar senior di Universitas Ummul Qura dan ingin keluarga kami tinggal di kota suci itu secara permanen. Ia berkata itu adalah berkah dari Allah. Ia berkata tinggal di Makkah akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Ia berkata setiap sholat yang dilakukan di Masjidil Haram bernilai 100.000 sholat yang dilakukan di tempat lain di dunia pada. Ia mengutip hadis dengan mata berkaca-kaca dan berkata, bagaimana mungkin seorang muslim menolak kesempatan untuk hidup dalam naungan Ka'bah? Ibuku menangis bahagia. Yusuf dan aku saling memandang di seberang meja dan mengangguk setuju, karena itulah yang dilakukan putra-putra Ibrahim Al-Harbi. Mereka mengangguk, mereka setuju, mereka patuh. Kami pindah ke apartemen luas di distrik Al-Aziziyah di Makkah, sekitar 3 km dari Masjidil Haram. Cukup dekat sehingga kami bisa berjalan kaki ke sana untuk sholat. Cukup dekat sehingga suara azan bergema melalui jendela kami 5 kali sehari bagaikan detak jantung yang tak pernah berhenti. Tinggal di Makkah seharusnya menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa. Setiap muslim di dunia bermimpi untuk bisa dekat dengan Ka'bah. Para peziarah menempuh ribuan kilometer dan menghabiskan tabungan seumur hidup mereka hanya untuk menghabiskan beberapa hari di kota ini. Mereka menangis saat pertama kali melihat Ka'bah. Mereka gemetar saat menyentuh Hajar Aswad. Mereka bersujud di lantai marmer Masjidil Haram dan merasakan kehadiran Allah begitu kuat hingga mereka tak sanggup berdiri. Itulah yang mereka katakan. Itulah yang diajarkan buku. Itulah yang ayah katakan kepada kami setiap hari. Namun bagiku tinggal di Makkah tidak membuatku lebih dekat kepada Tuhan. Hal itu membuat jarak terasa kian menyakitkan karena kini saya berdiri di tempat tersuci di muka bumi, dikelilingi jutaan orang yang tampak merasakan segala hal yang tak bisa saya rasakan. Saya melihat jemaah dari Indonesia, Nigeria, Turki, dan Pakistan mengelilingi Ka'bah dengan air mata berlinang di wajah mereka. Saya melihat pria-pria itu menempelkan dahi mereka ke tanah dan terisak dalam pengabdian. Saya melihat para wanita mencengkeram kain penutup Ka'bah, memohon belas kasih Allah, memohon belas kasih Allah. Dan saya tidak maksa, sama sekali tidak ada. Yusuf dan saya rutin melakukan tawaf. Terkadang 2 kali seminggu, kami akan berjalan ke Masjid Agung setelah sholat Isya saat kerumunan sedikit berkurang, lalu bergabung dengan lautan manusia yang mengitari Ka'bah berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali. Ka'bah berdiri di tengah di bawah kain hitam bersulam ayat-ayat Al-Quran emas, megah, kuno, sakral, arah yang dihadapi setiap muslim di bumi saat mereka sholat. Pusat spiritual Islam. Dan saya mengelilingi berulang-ulang kali, merasa seperti orang yang berjalan berputar-putar di padang pasir mencari air yang tidak ada di sana. Saya menghitung langkah saya membacakan doa-doa yang diwajibkan. Saya mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan memanjatkan doa. Saya melakukan semuanya dengan benar, setiap gerakan sempurna, setiap kata tepat. Namun hati saya adalah ruangan terkunci tanpa ada siapapun di dalamnya. Semakin sering saya bertawa, semakin kosong perasaan saya. Seolah setiap putaran mengelilingi Ka'bah adalah satu simpul rantai lagi yang melilit semakin erat di jiwa saya. Saya tidak menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Saya justru merasa semakin terjebak. Kehadiran media sosial kami terus berkembang setelah pindah ke Makkah. Bahkan pengikut kami meledak. Konten dari kota suci adalah emas bagi audiens kami. Kami merekam diri kami saat melakukan tawaf bersama. Kami merekam kumandang azan yang bergema di pelataran marmer. Kami merekam matahari terbit di atas menara-menara Masjid Agung.
Kami merekam diri kami, melantunkan Al-Quran di dalam masjid dengan Ka'bah terlihat di belakang kami. Tiap video menjadi viral. Jumlah pengikut kami melampaui 3 juta di semua platform. Banyak merek yang mensponsori kami. Organisasi Islam ingin bermitra dengan kami. Kami diundang ke berbagai konferensi keagamaan di seluruh Teluk. Kami adalah wajah kembar dari Islam Pemuda Saudi, tampan, soleh, digital, segala hal yang ingin ditunjukkan kerajaan kepada dunia tentang pemudanya. Namun setiap video yang kami rekam hanyalah sebuah pertunjukan. Setiap senyuman hanyalah rekayasa. Setiap tabiat pengabdian hanyalah hampa. Saya akan berdiri di depan kamera dengan Ka'bah di belakang saya, melantunkan ayat tentang kebesaran Allah, dan di dalam hati saya akan berteriak, Tuhan, jika Engkau nyata, mengapa saya tidak bisa merasakanmu? Mengapa aku berdiri di tempat tersuci di bumi, namun Engkau terasa jauh sekali? Tekanan hidup di Makkah membuat segalanya semakin buruk. Di Jeddah setidaknya aku bisa melarikan diri kehidupan normal. Kau tahu, mal, restoran, jalanan, dan pantai. Jeddah punya energi kosmopolitan yang membuatmu bisa bernapas. Tapi Makkah adalah agama dari pagi hingga malam. Seluruh kota ada hanya untuk satu tujuan, beribadah. Masjidil Haram mendominasi segalanya. Percakapan di setiap rumah adalah tentang sholat, puasa, Quran, dan hadis. Irama kehidupan sehari-hari ditentukan oleh 5 azan yang bergema dari ribuan pengeras suara di seluruh kota. Begitu keras hingga kau tak bisa mengabaikannya meski kau mencoba. Di Mekah kau tidak bisa beristirahat dari menjadi seorang muslim. Kau tidak bisa keluar dari kerangka religius itu bahkan untuk sesaat. Udara itu sendiri seolah jenuh dengan ekspektasi bahwa kau harus menjadi muslim yang paling bersyukur, paling taat, dan paling hidup secara spiritual di dunia. Hanya karena kau memiliki hak istimewa tinggal di dekat Ka'bah. Dan jika tidak, jika kau merasa hampa, terputus, dan mati dalam saat tinggal di kota tersuci dalam Islam, maka ada sesuatu yang sangat salah dengan dirimu. Itulah yang aku yakini, bahwa ada sesuatu yang salah denganmu. Bahwa aku cacat, bahwa aku rusak dengan cara yang tak bisa diperbaiki. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sedang dihukum oleh Allah atas dosa yang tak bisa kuingat. Aku mulai melakukan sholat tambahan, sholat malam sunnah yang disebut tahajud. Aku memasang alarm pukul 2 pagi, menyelinap keluar dari tempat tidur saat Yusuf tidur dan bersujud di atas sajadah di kegelapan ruang tamu, memohon kepada Allah untuk memperbaiki apapun yang rusak di dalam diriku. Aku sholat hingga lututku sakit dan dahiku lecet karena menekannya ke karpet, dan aku melafalkan surah-surah lengkap dari ingatan Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, Ar-Rahman. Aku menangis dan memohon serta merayu Allah untuk berbicara padaku, memberiku tanda, mengirimiku perasaan apa saja, bahkan bisikan terkecil untuk meyakinkanku bahwa Dia nyata dan Dia mendengarku. Namun keheningan itu mutlak. Setiap doa menghilang ke langit-langit seperti asap. Setiap air mata jatuh ke karpet yang menyerapnya tanpa memberikan apapun kembali. Aku mencurahkan jiwaku ke dalam kehampaan, dan kehampaan itu menelan segalanya tanpa mengembalikan setetes pun kenyamanan. Aku mulai memiliki pikiran-pikiran kelam. Bukan tentang menyakiti diri sendiri, tapi tentang menghilang, tentang meninggalkan segalanya, dari kamera, dari para pengikut, dari masjid, dari Makkah, dari Islam itu sendiri. Saya berkhayal menaiki pesawat dan terbang ke suatu negara di mana tidak ada yang mengenal nama, wajah, atau ayah saya, di mana saya bisa duduk sendiri di kamar dan tidak perlu pura-pura meyakini sesuatu yang tidak lagi saya yakini kebenarannya. Namun saya tidak akan pernah bisa melakukannya karena pergi berarti meninggalkan Yusuf. Dan tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang saya alami, saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa saudara saya. Dia adalah satu-satunya hal yang masih terasa nyata bagi saya. Satu-satunya hubungan yang masih memiliki arti. Meskipun saya tidak bisa berbagi pergulatan batin terdalam saya dengannya, kehadirannya saja sudah cukup untuk menambahkan saya pada kehidupan yang sebenarnya ingin saya tinggalkan.
Bisa tinggal. Saya berakting, saya tersenyum, saya mengelilingi Ka'bah, saya membaca Al-Quran, saya mengunggah kondan, dan setiap malam saya berbaring di tempat tidur di apartemen kami di Aziziyah, menatap langit-langit, mendengarkan napas saudara saya di tempat tidur sebelah, bertanya-tanya apakah hanya ini hidup yang saya miliki hanyalah. Apakah saya akan menghabiskan sisa hidup saya menjalankan iman yang tidak bisa saya rasakan di kota yang seharusnya menjadi tempat paling dekat dengan Tuhan di bumi, namun terasa seperti tempat paling sepi di jagat raya bagi saya. Para peziarah yang datang ke Makkah selama musim haji membuatnya terasa lebih sulit. Setiap tahun jutaan umat muslim membanjiri kota itu dari setiap penjuru dunia. Mereka memenuhi setiap jalan, setiap hotel, setiap trotoar. Mereka berjalan menuju Masjidil Haram dengan wajah yang penuh antisipasi dan kekaguman. Banyak dari mereka telah menabung seumur hidup untuk perjalanan ini. Bahkan ada yang menjual rumah atau tanah mereka demi mampu melakukan perjalanan ini. Dan ketika mereka memasuki masjid dan melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, mereka pun rubuh. Mereka jatuh berlutut sambil menangis. Mereka mengangkat tangan ke langit dan berseru kepada Allah dengan ketulusan yang begitu murni hingga menyakitkan untuk disaksikan. Dan saya berdiri di tengah mereka selama musim haji tahun demi tahun, menyaksikan pengabdian mereka, menyaksikan air mata mereka, menyaksikan keyakinan mutlak mereka bahwa mereka sedang berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya sangat ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Saya akan memejamkan mata dan mencoba memaksakan perasaan itu, mencoba menciptakan koneksi itu, mencoba meyakinkan hati saya untuk mempercayai apa yang telah diajarkan pikiran saya. Tetapi Anda tidak bisa memaksa hati Anda untuk merasakan sesuatu yang tidak dirasakannya. Dan nanti saya tidak merasakan apa-apa, hanya kehampaan, hanya keheningan, hanya kecurigaan yang kian mencekam bahwa Tuhan Ka'bah tidak berbicara karena dia tidak ada di sana. Dan jika dia tidak ada, maka segala yang kubangun seumur hidupku hanyalah sebuah kebohongan yang indah, rumit, dan megah. Itu terjadi pada suatu Rabu malam di bulan Februari 2023. Aku ingat tanggal pastinya, karena itulah malam di mana seluruh hubunganku dengan saudaraku berubah selamanya. Kami baru saja kembali dari sholat Isya di Masjidil Haram. Perjalanan pulang terasa sunyi. Mekah sedang dalam musim tenang di antara gelombang umroh dan jalanan Al-Azhar sebagian besar kosong. Orang tua kami sedang mengunjungi kerabat di Taif selama seminggu. Jadi Yusuf dan aku memiliki apartemen itu untuk kami sendiri. Kami menyantap makan malam sederhana bersama. Nasi dan ayam bakar dari sebuah restoran di Jalan Ibrahim Al-Khalil. Kami duduk di lantai ruang tamu, kami makan dalam keheningan yang tidak biasa bagi kami. Biasanya kami terus berbicara tentang ide konten, tentang komentar di video kami, tentang apa yang ayah katakan di ceramah terbarunya. Namun malam itu kami berdua tidak punya kata-kata. Keheningan di antara kami terasa berat, kental, seperti udara sebelum badai pasir saat semuanya terdiam dan Anda bisa merasakan tekanan yang meningkat. Aku bisa merasakan Anda tidak beres dengan Yusuf. Dia mulai perlahan menatap piringnya, hampir tidak makan. Matanya terlihat jauh, kosong, seperti dia secara fisik berada di ruangan itu, namun pikirannya berada di tempat yang jauh. Setelah makan malam, Yusuf berdiri dan berjalan ke jendela yang menghadap ke jalan di bawah. Dia berdiri di sana membelakangiku untuk waktu yang lama, bahu-bahunya tegak. Tangannya mencengkeram ambang jendela begitu erat hingga buku jarinya memutih. Aku mengamatinya dari seberang ruangan, dan sesuatu di dadaku terasa sesak. Aku mengenal postur itu, aku mengenal tegangan itu. Aku mengenalinya, karena aku melihatnya pada tubuhku sendiri setiap hari. Postur seseorang yang menahan sesuatu di dalam dirinya yang terlalu berat untuk dibawa, tapi terlalu berbahaya untuk dilepaskan. Aku hampir mengatakan sesuatu, aku hampir bertanya padanya ada apa, tapi aku takut. Takut jika aku membuka pintu itu, dia akan menanyakan pertanyaan yang sama kepadaku, dan aku harus menjawabnya dengan jujur. Dan jawaban jujur di dunia kami lebih berbahaya daripada bom. Jadi aku tetap diam dan membersihkan piring makan, berharap saat itu akan berlalu. Tapi itu tidak berlalu. Yusuf berpaling dari jendela dan menatapku, dan matanya merah. Bukan
bukan karena menangis, tapi karena menahan air mata, karena tekanan menahan semuanya terkunci di dalam begitu lama, hingga tekanan itu menyakitinya secara fisik. Dia membuka mulut untuk bicara, lalu menutupnya lagi. Dia berbalik kembali ke jendela, lalu dia menoleh kepadaku lagi. Dia sedang bergelut dengan dirinya sendiri, berusaha mengeluarkan sesuatu yang bertahan oleh pelatihan dan ketakutan selama bertahun-tahun, serta kesadaran bahwa kata-kata tertentu yang sudah terucapkan bisa ditarik kembali. Aku meletakkan piring dan berdiri diam memperhatikannya, dan kemudian dia hancur. Tidak secara dramatis, bukan dengan berteriak atau jatuh ke lantai. Dia hanya duduk perlahan di karpet di samping jendela, menutupi wajahnya dengan tangan dan mengucapkan 5 kata yang mengubah segalanya. Aku tidak bisa melangkah lagi. Aku berdiri mematung di tengah ruangan sambil memegang piring di satu tangan dan gelas di tangan lainnya. Aku tidak bisa duduk. Aku tidak bisa bicara, karena aku tahu persis apa maksudnya. Aku tidak perlu dia menjelaskan. Aku tidak butuh konteks detail atau pidato panjang lebar. 5 kata itu membawa beban dari semua yang telah kurasakan selama bertahun-tahun. Kekosongan itu, kepura-puraan itu, tersenyum di depan kamera padahal batin terasa mati, mengelilingi Ka'bah tanpa merasakan apapun, doa-doa yang hilang dalam keheningan. Aku tahu, karena aku juga tenggelam di lautan yang sama. Namun aku belum mendengarnya mengucapkannya. Aku perlu memastikan. Jadi aku meletakkan piring dan gelas itu, lalu berjalan ke tempat dia duduk. Aku duduk di lantai di hadapannya dan bertanya dengan pelan, apa maksudmu, Yusuf? Apa yang tidak bisa kamu lakukan lagi? Dia menatapku dan rasa sakit di matanya begitu nyata, begitu terbuka, begitu identik dengan rasa sakit itu sendiri hingga membuat napasku sesak. Dia berkata, tadi aku tidak merasakan apapun saat sholat. Aku tidak merasakan apapun saat puasa. Aku tidak merasakan apapun saat berdiri di depan Ka'bah. Aku telah menghafal seluruh Al-Quran dan itu tidak berarti apapun bagi. Aku telah berpura-pura selama bertahun-tahun. Setiap video yang kita rekam, setiap doa yang kita panjatkan, setiap tawaf yang kita lakukan, aku hanya berakting. Aku berakting demi ayat kita, para pengikut kita, dan seluruh dunia. Dan aku tidak bisa melakukannya lagi. Beban ini menghancurkanku. Aku rasa aku mulai kehilangan akal sehat. Ruangan itu menjadi benar-benar sunyi setelah dia bicara. Tak satu pun dari kami bergerak. Kami hanya duduk di sana di atas karpet apartemen kami di Al-Azizia. 2 saudara kembar yang saling menatap dengan ekspresi hancur yang sama di wajah yang serupa. Dan kemudian sesuatu terjadi yang tidak direncanakan dan tidak bisa kukendalikan. Dinding pertahananku sendiri runtuh. Setiap penghalang yang kubangun untuk melindungi rahasiaku runtuh dalam sekejap. Karena saudaraku baru saja menggambarkan pengalamanku dengan kata-kata yang persis akan kugunakan. Dan rasa lega karena tidak lagi sendirian begitu meluap hingga aku mulai menangis. Tidak diam-diam, aku terisak. Seluruh tubuhku gemetar dan disela tangis. Aku berkata, Yusuf, aku telah merasakan hal yang sama selama bertahun-tahun. Aku pikir hanya aku merasakannya. Aku pikir ada yang salah denganku. Aku telah sholat tahajud jam 2 pagi memohon pada Allah untuk memperbaikiku dan dia tidak pernah menjawab. Aku tidak merasakan apa. Aku tidak percaya apa. Dan aku sangat takut untuk memberitahumu karena aku pikir kau akan membenciku. Yusuf menatapku dengan mulut ternganga. Lalu dia mulai menangis juga. Kami duduk di lantai, 2 pria dewasa, 2 saudara kembar menangis bersama di sebuah apartemen di kota paling suci dalam Islam. Karena kami berdua telah memendam rahasia yang sama selama bertahun-tahun. Dia merangkak melintasi karpet dan memelukku, dan kami berpelukan seperti yang kami lakukan saat kami masih kecil. Seolah dunia sedang hancur, dan satu-satunya hal yang tersisa hanyalah kami berdua. Kami tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Tidak bicara, hanya berpelukan, membiarkan air mata menguras semua racun yang telah kami simpan di dalam diri kami.
Saat kami akhirnya melepaskan diri dan mengusap wajah, kami duduk bersila saling berhadapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup kami melakukan percakapan yang jujur tentang keyakinan. Tanpa sandiwara, tanpa kamera, tanpa penonton, hanya dua saudara yang saling mengatakan kebenaran. Kami berbicara sampai jam 3 pagi. Kami berbagi segalanya. Setiap keraguan, setiap pertanyaan, setiap malam penuh keputusasaan yang sunyi. Yusuf bercerita bahwa dia mulai mengalami serangan panik saat tawaf. Dia bilang kerumunan, putaran, dan lantunan doa membuatnya merasa seperti terjebak dalam mesin yang menggiringnya. Dia bilang dia terkadang berhenti di tengah tawaf, tidak mampu bergerak, sementara ribuan peziarah mengalir di sekitarnya bagai sungai mengelilingi batu. Dia bilang dia merasa tak terlihat oleh Allah, seolah dia tidak ada, seolah doanya membentur dinding dan jatuh ke tanah. Aku bercerita tentang sholat tahajudku, tentang berjam-jam yang kuhabiskan bersujud dalam gelap, memohon tanda, tentang keheningan yang menelan setiap kata, tentang kecurigaan yang tumbuh bahwa Tuhan yang kami sembah mungkin tidak mendengar atau memang tidak ada. Mengucapkan kata-kata itu dengan lantang untuk pertama kalinya terasa menakutkan sekaligus membebaskan, seperti melompat dari tebing dan mendapati bahwa kau bisa terbang. Malam itu kami membuat perjanjian. Kami sepakat bahwa kami akan mencari kebenaran bersama-sama. Bukan kebenaran yang diajarkan kepada kami, bukan kebenaran yang dihormatkan ayah kami, bukan kebenaran yang diharapkan pengikut kami, melainkan kebenaran yang sesungguhnya. Apapun itu, kemanapun ia menuntut, bahkan jika itu menjauhkan kami dari segala yang kami kenal, kami bersumpah satu sama lain untuk benar-benar jujur. Tidak ada lagi persembunyian, tidak ada lagi pura-puraan, tidak ada lagi penderitaan sendirian. Kami adalah saudara. Kami datang ke dunia ini bersama-sama dan kami akan menemukan kebenaran bersama-sama. Selama beberapa minggu berikutnya, kami memulai pencarian kami. Kami menggunakan layanan VPN untuk mengakses situs web yang diblokir di Arab Saudi. Kami membaca tentang berbagai agama, Buddhisme, Hindu, Kristen, Yudaisme. Kami membaca filsafat. Kami membaca argumen pro dan kontra tentang keberadaan Tuhan. Kami melap semua yang bisa kami temukan, mencari sesuatu yang beresonansi dengan kehampaan di dalam diri kami. Sebagian besar yang kami baca menarik tetapi tidak menyentuh kami secara mendalam. Sampai kami menemukan kesaksian-kesaksian itu. Itu dimulai dengan satu video di YouTube yang diunggah oleh saluran Kristen berbahasa Persia. Video itu memperlihatkan seorang pria berusia sekitar 40 tahun duduk di depan kamera menceritakan kisahnya. Dia mengatakan dia telah menjadi seorang muslim yang taat sepanjang hidupnya. Dia mengatakan dia telah sholat, berpuasa, dan melakukan ziarah. Dia mengatakan dia merasa hampa dan terputus dari Tuhan selama beberapa dekade. Dan kemudian suatu malam Yesus menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Seorang pria berpakaian putih dengan wajah seperti matahari yang memanggil namanya dan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Datanglah kepada." Pria Iran itu mengatakan dia terbangun sambil menangis. Dia mengatakan dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus malam itu dan segalanya berubah. Kehampaan itu terisi, keheningan itu pecah. Tuhan akhirnya menjawab. Yosef dan saya menonton video itu duduk berdampingan di tempat tidurnya dengan kepala kami berdekatan berbagi satu pasang earphone agar tetangga kami tidak mendengarnya. Hai. Ketika video itu berakhir, kami saling memandang dan saya melihat sesuatu di mata saudara saya yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat. Sebuah percikan, bukan iman, belum, tapi harapan. Harapan bahwa hanya mungkin ada jawaban di luar sana yang belum kami temukan. Kami menonton video lain, lalu yang lainnya lagi. Kesaksian demi kesaksian. Orang Iran, Mesir, Irak, Saudi, Aljazair, Maroko, semua menceritakan kisah yang sama. Mimpi tentang dia berpakaian putih, suara yang memanggil nama mereka. Cinta yang luar biasa, transformasi yang menyeluruh. Kami menonton selama berjam-jam sampai matahari terbit di atas Makkah dan suara azan fajar bergema melalui jendela kami. Kami saling memandang dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun kami berdua mengerti. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu sedang menarik kami. Dan tak satu dari kami berniat untuk melawannya. 3
3 minggu setelah kami menemukan kesaksian itu, Yusuf dan saya mendapati diri kami berjalan menuju Masjidil Haram untuk tawaf pada Kamis malam di minggu terakhir Dzulhijjah, di minggu terakhir. Musim haji baru saja berakhir dan kerumunan besar peziarah mulai menipis. Kota itu mengembuskan napas setelah berminggu-minggu menahan napas di bawah beban jutaan jemaah. Kami memilih untuk pergi larut malam setelah tengah malam saat area tawaf tidak terlalu padat. Kami telah melakukan ini ratusan kali sebelumnya. Jalan kaki dari apartemen kami di Al-Aziziyah ke Masjidil Haram memakan waktu sekitar 25 menit. Kami berjalan dalam diam melewati jalanan yang sunyi, melewati toko-toko yang tutup dan lobi hotel yang kosong. Udara terasa hangat dan kering. Menara-menara masjid bersinar putih dengan latar langit gelap seperti pilar yang menopang langit. Tak satupun dari kami berbicara tentang kesaksian yang telah kami tonton. Kami tidak banyak membahasnya sejak malam pertama itu. Namun saya tahu Yusuf terus memikirkannya, karena saya pun terus memikirkannya. Pria berbaju putih itu, suara yang memanggil nama orang, cinta yang mengisi kekosongan. Semuanya berputar di kepala saya seperti roda yang tak kunjung berhenti. Kami memasuki Masjidil Haram melalui gerbang Raja Abdulaziz di sisi timur. Bahkan di jam selarut ini ada ribuan orang di dalam. Masjid itu tidak benar-benar kosong. Selalu ada yang sedang sholat, membaca Al-Quran atau mengelilingi Ka'bah Ar-Rabah. Kami mengambil wudhu di tempat air wudhu dan berjalan melewati koridor marmer menuju pelataran terbuka tempat Ka'bah berdiri. Saat saya melihatnya, saya merasakan hal yang sama seperti biasanya. Tidak ada apa-apa. Kubus hitam besar yang diselimuti sutra berbordir emas itu berdiri di tengah pelataran marmer putih dikelilingi oleh orang-orang yang berputar. Itu indah, itu kuno, itu adalah struktur paling suci dalam Islam, dan itu tidak membangkitkan apapun di dalam diri saya. Kami menuruni tangga ke area tawaf dan bergabung dengan aliran manusia yang bergerak berlawanan arah jarum jam mengelilingi Ka'bah, bahu-membahu, bersama orang asing dari setiap bangsa di dunia. Suara ribuan orang yang menggumamkan doa dan permohonan dalam gumam bahasa memenuhi udara seperti dengungan rendah yang terus-menerus. Yusuf berjalan di samping kiri saya. Langkah kami selaras seperti biasanya. Dua tubuh identik bergerak dengan irama yang sama mengelilingi batu yang seharusnya menghubungkan kami dengan Tuhan. Kami menyelesaikan putaran pertama, lalu kedua, kemudian ketiga. Saya melafalkan doa-doa tawaf standar secara mekanis. Kata-kata itu keluar dari mulut saya karena memori otot, sementara pikiran saya berada di tempat lain sepenuhnya. Saya sedang memikirkan seorang wanita Iran dari salah satu kesaksian yang kami tonton. Dia menggambarkan melihat Yesus berdiri di ruang tamunya di Teheran. Dia mengatakan cahaya yang memancar darinya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menatap wajahnya. Dia mengatakan, dia menyebut namanya dan memberitahunya bahwa dia mengasihinya. Meskipun dia mengatakan dalam satu momen itu dia menerima lebih banyak kasih daripada yang diberikan oleh 30 tahun praktek Islamnya. Saya sedang memikirkan kata-katanya ketika sesuatu terjadi yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika atau sains atau kerangka pemahaman apapun yang saya miliki saat itu. Kami berada di tengah putaran keempat kami, bagian dari lingkaran tawaf yang paling dekat dengan makam Ibrahim, bangunan kaca yang menampung batu tempat Nabi Ibrahim konon berdiri saat membangun Ka'bah. Kerumunan sangat padat di area itu, tubuh-tubuh saling berdesakan, panas dari ratusan orang terkonsentrasi di ruang yang sempit. Dan kemudian saya melihatnya. Awalnya saya pikir mata saya sedang menipu saya. Kelelahan akibat banyak malam tanpa tidur karena menonton kesaksian-kesaksian tekanan emosional selama beberapa minggu terakhir. Panas, kerumunan, dan gerakan ritmis berjalan berputar-putar selama lebih dari 1 jam. Pikiran saya lelah, tubuh saya lelah. Saya menghidupkan mata dengan keras dan melihat air. Tapi dia
Dia masih di sana, berdiri di lingkaran tawaf sekitar 15 meter di depan saya. Tidak bergerak, tidak berputar, berdiri benar-benar diam sementara sungai peziarah mengalir di sekitarnya seperti air mengalir di sekitar batu. Seorang pria berpakaian putih, bukan putih pakaian ihram yang dikenakan peziarah warna putih yang berbeda, putih yang bersinar, putih yang seolah memancarkan cahayanya sendiri, katanya. Jubahnya mencapai kakinya dan bergerak sedikit seolah tergerak oleh angin sepoi-sepoi yang tidak ada di udara yang tenang dan berat di pelataran masjid. Dan wajahnya, saya mencoba menatap wajahnya, tapi saya tidak bisa fokus padanya. Itu terlalu terang, seperti mencoba menatap matahari yang terpantul di air. Fitur wajahnya ada di sana, tetapi tertutup oleh pancaran sinar yang tidak bisa diproses oleh mata saya. Saya berhenti berjalan. Kaki saya terpaku pada lantai marmer. Para peziarah di belakangku menabrakku dan mengalir di sekitarku sambil mengeluh, tetapi aku tidak bisa bergerak. Aku terpaku. Setiap saraf di tubuhku bergejolak. Setiap bulu di lenganku berdiri tegak. Jantungku menghantam tulang rusukku begitu keras hingga kukira akan mematahkannya. Lalu aku merasakan sebuah tangan menjepang lembut. Aku menoleh ke kiri dan Yusef berdiri di sampingku. Dia juga telah berhenti. Wajahnya pucat pasti seperti kapur. Matanya terbuka lebar, begitu lebar hingga aku bisa melihat bagian putih di sekeliling iris matanya. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap titik yang sama dengan yang kutatap. Dia melihat apa yang kulihat. Saudaraku melihat pria berpakaian putih itu. Kami saling memandang selama sepersekian detik, dan dalam pandangan itu percakapan itu terjadi tanpa kata-kata. Kau melihatnya? Ya, aku melihatnya. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kami menoleh kembali ke arah sosok itu dan dia menatap langsung ke arah kami, bukan ke kerumunan, bukan ke Ka'bah, tetapi kepada kami. Kami berdua. Tatapan matanya beralih dari Bu Yusuf dan kembali kepadaku, dan aku merasakannya. Aku merasakan tatapannya seperti kekuatan fisik, seperti tangan hangat yang menekan dadaku, seperti dipeluk oleh sesuatu. Begitu luas dan kuat hingga tubuhku hampir tak sanggup menahan sensasinya. Lalu dia berbicara bukan dengan mulutnya bergerak seperti orang normal berbicara. Kata-kata itu muncul di dalam diriku, di dalam pikiranku, di dalam dadaku, di dalam tulang-tulangku. Kata-kata itu beresonansi ke seluruh tubuhku seperti lonceng yang dipukul dari dalam. Dia berkata, kalian berjalan berputar-putar mencari Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalam batu ini. Aku berjalannya, hentilah berjalan, datanglah kepada. Kata-kata itu dalam bahasa Arab, bahasa Arab klasik yang sempurna. Jenis bahasa yang diajarkan ayahku di universitas, jenis bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Namun kata-kata ini membawa sesuatu yang tidak pernah dibawa Al-Quran saat aku membacanya. Kata-kata itu membawa kehidupan, kata-kata itu membawa kehangatan, kata-kata itu membawa cinta yang begitu murni dan meluap-luap hingga lututku lemas dan aku hampir roboh ke lantai marmer. Aku mencengkram dengan Yusuf untuk menopang diri dan aku merasakan dia gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar, air mata mengalir di wajahnya. Dia juga mendengarnya, kata-kata yang sama, suara yang sama di dalam dirinya persis seperti di dalam diriku. Kami berdiri di sana di tengah lingkaran tawaf sementara ribuan peziarah mengelilingi. Kami melantunkan doa kepada Allah dan kami berhadapan muka dengan seseorang yang bukan Allah. Seseorang yang berdiri di tempat paling suci dalam Islam dan mengatakan Tuhan tidak ada di batu ini. Aku berjalan itu. Sosok itu mulai bergerak ke arah kami. Bukan berjalan tepatnya, lebih seperti meluncur. Kerumunan orang sepertinya tidak melihatnya. Para peziarah melintas begitu saja melewati tempat dia berdiri tanpa bereaksi. Dia hanya terlihat oleh kami. Saat dia mendekat, cahayanya semakin kuat, kehangatannya tumbuh semakin kuat, dan saya melihat tangannya. Dia mengulurkannya ke arah kami dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dan di setiap telapak tangan ada tanda luka, bekas luka yang tampak seperti dibuat oleh sesuatu yang menembus daging. Bekas luka itu tidak mengerikan. Bekas luka itu indah.
bekas luka itu bersinar dengan cahaya yang sama yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Dan saat saya melihatnya, sesuatu di dalam diri saya terbuka. Sesuatu yang kuno dan terkunci serta terkubur begitu dalam hingga saya bahkan tidak tahu itu ada. Sebuah pintu di jiwa saya yang telah tertutup rapat sejak hari saya lahir terbuka lebar dan melaluinya mengalir banjir cahaya, kasih, dan kebenaran yang melenyapkan setiap dinding yang pernah saya bangun. Saya tahu siapa dia. Saya tidak butuh siapapun untuk memberitahu saya. Saya tidak butuh seorang cendekiawan, buku, atau pengajar. Saya tahu di bagian terdalam diri saya dengan kepastian yang melampaui apapun yang pernah saya ketahui seumur hidup saya. Ini adalah Yesus Al-Masih, sosok yang disebut Islam sebagai Nabi, namun yang berdiri di depan saya memancarkan kemuliaan yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Nabi biasa. Dia bukan seorang Nabi. Dia adalah Tuhan dalam wujud manusia, firman yang menjadi daging, terang dunia, berdiri di tengah kegelapan. Saya telah berputar-putar selama 25 tahun. Saya jatuh berlutut di lantai marmer. Yusuf jatuh di samping saya. Kami berdua menangis. Bukan air mata tenang yang terkendali seperti pria muslim yang berdoa di Ka'bah. Kami terisak, terengah-engah, tubuh kami gemetar karena kekuatan dari apa yang terjadi di dalam diri kami. Para peziarah di sekitar kami mungkin mengira kami diliputi pengabdian. Dua pria menangis saat melihat Ka'bah. Betapa sorenya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kami tidak menangis karena Ka'bah. Kami menangis karena Tuhan yang kami cari seumur hidup. Kami berdiri tepat di depan kami. Dan dia bukan seperti yang diberitahukan kepada kami selama ini. Dia berbicara. Kali ini kata-katanya lebih lembut, lebih tenang seperti seorang ayah yang berbicara kepada anak-anaknya. Dia berkata, aku telah mengawasi kalian berdua sejak sebelum kalian lahir. Aku merajut kalian di dalam rahim ibu kalian. Aku memberi kalian wajah yang sama, agar saat momen ini tiba kalian akan melihat kebenaranku terpancar dalam diri satu sama lain. Kalian adalah milikku. Kalian berdua. Kalian selalu menjadi milikku. Dan tidak bersikeras, bersandiwara, berputar-putar tanpa. Aku akan menjadi kalian. Datanglah kepada aku dan aku akan memberi kalian hidup yang sehat, hidup yang tak bisa diberikan agama manapun, dan tak bisa dibentuk oleh kematian. Kehadiran itu tetap bersama kami untuk waktu yang terasa seperti keabadian, padahal mungkin hanya beberapa menit. Cahaya itu perlahan meredup. Sosok itu perlahan memudar. Kasih itu tidak memudar. Kasih itu meninggal. Ia meresap ke dalam dadaku seperti api yang dinyalakan di tungku yang takkan pernah padam. Saat akhirnya aku buka mata aku dan melihat sekeliling, suasana tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Para peziarah berputar, suara-suara melantun, Ka'bah berdiri hitam dan sunyi di tengahnya. Semuanya tampak sama, namun segalanya telah berbeda. Kulihat Yusuf berlutut di sampingku di atas lantai marmer nih. Wajahnya basah oleh air mata, matanya terpejam, bibirnya bergerak tanpa suara. Aku menjangkau dan menggenggam tangannya, lalu meremasnya. Dia membuka matanya dan mataku. Dan dalam tatapan itu, aku lihat semua yang perlu kulihat. Dia telah mengalami persis apa yang kualami. Dia telah mendengar kata-kata yang sama. Dia telah melihat bekas luka yang sama. Dia telah merasakan kasih yang sama. Kami tidak perlu membahasnya. Kami tidak perlu menganalisis, mendebat, atau mempertanyakannya. Kami tahu, kami berdoa. Kami berdiri perlahan dengan kaki yang gemetar. Kami berpaling dari Ka'bah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup kami berjalan keluar dari Masjidil Haram, bukan sebagai muslim yang mengelilingi batu, melainkan sebagai pengikut Yesus Kristus berjalan menuju cahaya. Kami tidak berbicara selama perjalanan pulang. 25 menit dalam keheningan melalui jalanan Mekah yang kosong. Langkah kaki kami menapaki trotoar dengan sinkronisasi sempurna seperti biasanya. Dua tubuh yang identik, dua wajah yang identik, dan kini dua hati yang sama-sama telah diubahkan. Saat kami sampai di apartemen, kami masuk mengunci pintu dan duduk di lantai ruang tamu tepat di tempat yang sama saat Yusuf pertama kali mengakui kekosongannya padaku berminggu-minggu sebelumnya. Kami duduk di sana dalam diam untuk waktu yang lama.
Lalu Yusuf berbicara. Dia mengucapkan satu kalimat. Dia berkata, itu adalah Yesus. Aku mengangguk. Aku berkata, ya itu adalah Yesus. Lalu kami berdua mulai tertawa. Bukan karena itu lucu, tetapi karena sukacita yang membanjiri kami. Begitu kuat, begitu asing, begitu sangat berbeda dari apapun yang pernah kami alami, sehingga tubuh kami tidak tahu bagaimana memprosesnya. Kami tertawa dan menangis secara bersamaan, berpelukan di lantai apartemen kami di kota paling suci dalam Islam. Dua putra seorang ulama, dua penghafal Al-Quran, dua influencer. Saudi dengan 3 juta pengikut bersujud di atas karpet di Aziziyah, menyerahkan hidup mereka kepada pria berpakaian putih yang berjalan ke Masjidil Haram dan memanggil mereka keluar dari lingkaran jamaah ke dalam pelukannya. Keesokan paginya kami terbangun di apartemen kami di Aziziyah. Dan hal pertama yang saya rasakan bahkan sebelum membuka mata adalah kehadiran itu. Kehadiran itu masih ada kehangatan di dada saya. Kedamaian yang telah menyerap ke dalam tulang saya sepanjang malam. Untuk sesaat saya pikir mungkin saya memimpikan semuanya. Mungkin pikiran saya yang lelah telah menciptakan pria berpakaian putih di Ka'bah. Mungkin itu adalah halusinasi yang disebabkan oleh kurang tidur dan tekanan emosional. Namun kemudian saya membuka mata dan menatap ke seberang ruangan ke arah Yusuf yang terbaring di tempat tidurnya. Menatap langit-langit dengan air mata yang mengalir diam-diam menuruni pelipisnya ke bantal. Dia menoleh dan menatap saya, dan tanpa sepatah kata pun saya tahu itu nyata, itu benar-benar terjadi. Kami berdua telah melihatnya. Kami berdua telah mendengar suaranya, dan kami berdua benar-benar berubah selamanya. Kami berbaring dalam diam untuk waktu yang lama, mendengarkan adzan subuh yang bergema melalui jendela dari Masjidil Haram. Panggilan sholat yang sama yang telah kami dengar setiap pagi selama bertahun-tahun. Tapi pagi ini terdengar berbeda. Terdengar seperti panggilan kepada Tuhan yang tidak lagi kami yakini, bergema di seluruh kota, di mana kami sekarang menjadi jenis orang yang paling berbahaya. Kami tidak bisa memberitahu siapa. Kenyataan itu menghantam kami dalam 1 jam pertama pagi itu. Kami berada di Mekah, bukan sekadar kota biasa di Arab Saudi. Mekah, kota di mana non-muslim dilarang keras oleh hukum bahkan untuk sekadar memasukinya. Kota yang ada semata-mata sebagai ibu kota spiritual Islam. Kota di mana ayah kami mengajar teologi Islam di Universitas Islam paling bergengsi di negara itu. Jika ada yang tahu bahwa 2 putra Ibrahim Al-Harbi telah menyerahkan hidup mereka kepada Yesus Kristus di dalam Masjidil Haram saat tawaf, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Di luar bayangan, karir ayah kami akan hancur, nama keluarga kami akan dihapuskan, kami akan ditangkap oleh mabahis dan dibawa ke tempat di mana orang-orang menghilang. Di Arab Saudi, murtad dari Islam diancam hukuman mati. Tidak ada keraguan, tidak ada debat, tidak ada proses banding. Anda meninggalkan Islam dan negara memiliki wewenang hukum dan agama untuk mengeksekusi Anda. Kami adalah 2 orang yang sudah mati berjalan di jalanan kota paling suci dalam Islam, membawa rahasia paling berbahaya di kerajaan itu di dalam dada kami yang serupa. Selama beberapa minggu pertama kami bertahan hidup karena naluri. Kami melanjutkan rutinitas kami persis sebelumnya. Kami sholat di Masjidil Haram. Kami mengunggah konten di akun media sosial kami. Kami menghadiri kuliah ayah kami di Universitas Al-Qura. Kami tersenyum dan membaca Al-Quran serta menjalankan setiap kewajiban Islam dengan ketepatan yang sama seperti yang selalu kami tunjukkan. Namun segalanya telah berubah di dalam diri kami. Saat kami bersujud dalam sholat, hati kami berbicara kepada Yesus, bukan Allah. Saat kami membaca Al-Quran, pikiran kami memutar kembali kata-kata yang diucapkan pria berbaju putih kepada kami di Ka'bah. Akulah jalan itu, berhentilah jalan, datanglah kepadaku. Kami adalah aktor yang melakukan penipuan terbesar dalam hidup kami di panggung, paling berbahaya di dunia. Dan setiap hari kami takut seseorang akan mengetahui sandiwara ini, bahwa ayah kami akan melihat sesuatu yang berbeda di mata kami, bahwa seorang pengikut akan mendeteksi perubahan dalam nada bicara kami, bahwa topeng itu akan terlepas sedetik saja dan segalanya akan hancur berantakan. Kami
kami membutuhkan Alkitab. Kami perlu memahami siapa Yesus di luar pertemuan di Ka'bah itu. Kami hampir tidak tahu apapun tentang Kristen kecuali apa yang diajarkan Islam kepada kami, yang sekarang kami pahami tidak lengkap dan terdistorsi. Islam mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi utusan yang dikirim Allah, bahwa dia lahir dari perawan, bahwa dia melakukan mujizat tetapi dia bukan ilahi, bahwa dia bukan anak Tuhan, bahwa dia tidak mati di kayu salib, bahwa orang lain yang disalibkan menggantikannya, bahwa mengklaim Yesus adalah Tuhan adalah dosa terburuk dalam Islam, disebut syirik, yaitu menyekutukan Allah. Segala yang diajarkan kepada kami mengatakan Yesus jauh lebih rendah daripada apa yang kami alami. Namun apa yang kami alami di Ka'bah membuat sangat jelas bahwa Yesus jauh lebih dari sekadar nabi. Tidak ada nabi yang memancarkan kemuliaan semacam itu. Tidak ada nabi yang membawa luka di tangannya dari pengorbanan yang dia buat untuk umat manusia. Tidak ada nabi yang berbicara dengan otoritas Tuhan sendiri. Kami membutuhkan kitab suci Kristen untuk memahami apa yang telah kami lihat dan siapa yang telah kami temui. Mendapatkan Alkitab di Mekah hampir mustahil. Kota itu tidak memiliki gereja, tidak ada toko buku Kristen, tidak ada jaringan bawah tanah yang kami ketahui. Kami tidak bisa memesannya secara daring karena semua surat di Arab Saudi melewati bea cukai, tempat barang terlarang terkait agama disaring dan disita. Kami tidak bisa bertanya kepada siapapun karena kepercayaan adalah kemewahan yang tidak bisa kami miliki. Satu kata yang salah kepada orang yang salah, maka kami akan dilaporkan. Jadi kami beralih ke satu-satunya alat yang kami miliki, ponsel kami. Menggunakan layanan VPN, kami mengunduh aplikasi Alkitab dan memasangnya di ponsel cadangan yang kami sembunyikan di dalam kompartemen tersembunyi di dasar tas ransel ISEF. Kami mengunduh perjanjian baru berbahasa Arab dan mulai membacanya bersama setiap malam setelah orang tua kami tidur. Kami akan duduk di lantai kamar mandi dengan pintu terkunci dan pancuran air menyala untuk menutupi suara, lalu membaca dengan cahaya layar ponsel Injil Matius, lalu Markus, lalu Yohanes, lalu Yohanes. Setiap halaman mengonfirmasi apa yang telah kami alami. Yesus dalam Alkitab adalah pria yang kami lihat di Ka'bah. Kata-katanya dalam kitab suci sama dengan kata-kata yang diucapkan kepada kami. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Datanglah kepadaku bagi kamu yang letih lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luka di tangannya cocok dengan kisah penyaliban. Dia telah mati di atas kayu salib. Dia telah bangkit dari kematian. Islam keliru. Dia tidak digantikan oleh seseorang. Dia dengan rela menyerahkan nyawanya sebagai pengorbanan bagi dosa manusia. Dan dia hidup. Kami telah melihat dia hidup dengan mata kepala kami sendiri, berdiri di tengah masjid agung, membaca Alkitab di kamar mandi apartemen kami di Mekah dengan pancuran air menyala menjadi ritual malam kami. Kami melihat kitab suci itu seperti orang kelaparan yang menemukan roti. Setiap ayat memberi makan sesuatu di dalam diri kami yang telah lapar selama 25 tahun. Kami membaca tentang kasih karunia dan memahami untuk pertama kalinya bahwa kasih Tuhan tidak didapatkan melalui perbuatan, melainkan diberikan secara cuma-cuma melalui iman. Kami membaca tentang pengampunan dan memahami bahwa gunung rasa bersalah yang kami pikul seumur hidup kami telah dibayar lunas di kayu salib. Kami membaca tentang Roh Kudus dan memahami bahwa kehadiran yang kami rasakan di dada kami sejak malam di Ka'bah bukanlah sekadar perasaan. Itu adalah Tuhan sendiri yang hidup di dalam kami. Kami membaca surat-surat Paulus dan tertegun melihat betapa sempurnanya tulisan itu menggambarkan pengalaman kami. Paulus menulis tentang menjadi ciptaan baru, bahwa yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Itulah tepatnya yang terjadi pada kami. Tarik yang lama dan Yesef yang lama yang mengelilingi Ka'bah dalam kehampaan telah mati. Pria-pria yang membaca Alkitab di lantai kamar mandi itu adalah manusia yang benar-benar baru. Setelah sekitar 2 bulan membaca secara rahasia, kami tahu kami butuh komunitas. Kami membutuhkan semua orang percaya. Kami tidak bisa tumbuh dalam iman sendirian di kamar mandi di Mekah. Kami mencari secara daring melalui saluran terenkripsi dan forum Kristen yang beroperasi dalam bahasa Arab. Kami menemukan referensi tentang pertemuan bawah tanah pekerja asing Kristen di Jeddah. Kelompok-kelompok kecil
orang Filipina, India, Ethiopia, dan Eritrea yang bertemu di apartemen rahasia untuk menyembah Yesus. Kami tidak bisa sering bepergian di Jeddah tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, kami berhasil terhubung dengan sebuah jaringan melalui aplikasi pesan terenkripsi. Seorang pria bernama Samuel, seorang Kristen India yang bekerja sebagai insinyur di Jeddah, menjadi penyelamat kami. Dia berkomunikasi dengan kami melalui pesan yang hilang. Otomatis setelah dibaca, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis kami. Dia mengirimkan rekaman audio khotbah kepada kami. Dia mendoakan kami setiap hari. Dia bercerita tentang gereja bawah tanah di Arab Saudi, bagaimana gereja itu beroperasi dalam bayang-bayang. Tentang bagaimana pekerja asing mempertaruhkan deportasi dan penjara demi berkumpul dan beribadah. Bagaimana Alkitab diselundupkan ke negara itu disembunyikan di dalam buku dan paket lain. Bagaimana tubuh Kristus tetap hidup dan bertumbuh di lingkungan paling bermusuhan di bumi. Samuel juga mengatakan sesuatu yang sangat mengguncang kami. Dia berkata, kami bukan satu-satunya warga Saudi yang telah menjumpai Yesus. Dia mengatakan ada orang lain. Dia tidak memberitahu nama karena alasan keamanan, tetapi dia mengatakan selama dekade terakhir, sejumlah kecil namun terus bertambah warga Saudi telah beriman kepada Kristus melalui mimpi dan penglihatan. Beberapa telah melarikan diri, beberapa telah tertangkap dan dipenjara, beberapa telah menghilang. Namun, beberapa masih di dalam kerajaan hidup persis seperti kami. Orang percaya rahasia yang bersembunyi di tempat terbuka, melakukan kewajiban Islam di depan umum sementara menyembah Yesus secara pribadi. Dia mengatakan jumlahnya terus bertambah setiap tahun, bahwa ada sesuatu yang terjadi di ranah spiritual di semenanjung Arab yang tidak diatur oleh organisasi manusia manapun. Tuhan sendiri menjangkau tempat kelahiran Islam dan menarik orang keluar satu persatu. Dia mengatakan kami adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kami lihat. Konten kami di media sosial mulai berubah tanpa kami rencanakan. Kami tidak bisa lagi memposting konten yang sama. Kami tidak bisa merekam diri kami melafalkan Al-Quran dengan yakin saat hati kami milik Yesus. Jadi kami mulai mengubah pesan kami secara halus. Alih-alih memposting tentang ritual dan kewajiban Islam, kami mulai memposting tentang kasih, kedamaian batin, keaslian, dan perbedaan antara menjalankan agama serta benar-benar mengenal Tuhan. Kami tidak pernah menggunakan bahasa Kristen, kami tidak pernah menyebut Yesus atau Alkitab. Namun nadanya berbeda, energinya berbeda, pengikut kami menyadarinya. Komentar mulai bermunculan yang mengatakan kalian berdua tampak berbeda akhir-akhir ini. Konten kalian terasa lebih benar. Apa yang berubah? Kami menjawab dengan samar bahwa kami sedang dalam perjalanan pertumbuhan spiritual, tetapi beberapa pengikut merasa curiga. Beberapa orang menuduh kami terpengaruh oleh ide-ide barat. Satu komentar mengatakan, kalian terdengar seperti orang Kristen. Komentar itu membuat darah saya membeku. Ayah kami pun menyadarinya. Suatu malam saat makan malam, beliau menatap kami di sebelah meja dan berkata, ayah menonton video terbaru kalian. Kalian bicara tentang kasih Tuhan selama 15 menit, tetapi tidak mengutip satu ayat pun dari Al-Quran. Kalian tidak menyebut Nabi sekalipun. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Yusuf dan saya saling bertukar pandang, jadi tatapan yang hanya bisa dimiliki oleh saudara kembar. Sebuah percakapan utuh yang dipadatkan dalam sepersekian detik. Saya menatap ayah dan berkata, kami hanya mencoba menjangkau audiens yang lebih luas. Anak muda lebih merespons pesan tentang cinta dan kedamaian daripada merespons fikih dan hadis. Ayah menatap saya untuk waktu yang lama. Matanya tajam, analitis, mata seorang pria yang menghabiskan 30 tahun mempelajari teologi dan bisa mendeteksi penyimpangan seperti dokter bedah mendeteksi tumor, desis sepur. Beliau berkata, hati-hatilah. Islam bukanlah prasmanan tempat kalian memilih apa yang disukai dan meninggalkan yang tidak disukai. Agama ini sudah lengkap, jangan mengencerkannya demi alih kesekian pengikut. Lalu beliau kembali makan. Yusuf dan saya duduk di sana dengan jantung berdegup kencang hingga saya yakin beliau bisa mendengarnya dari seberang meja.
situasi semakin terjepit. Kehidupan dari ini menjadi tidak bisa dipertahankan. Setiap hari kesenjangan antara siapa kami di depan publik dan siapa kami secara pribadi semakin lebar, dan kami berdua tahu bahwa pada akhirnya kesenjangan itu akan terlalu lebar untuk dijembatani dan sesuatu akan retak. Entah kami akan hancur atau rahasia itu akan terbongkar. Itu hanya masalah waktu. Keputusan untuk terbuka tidak dibuat dalam satu saat saja. Hal itu tumbuh di dalam diri kami selama berbulan-bulan seperti api yang dimulai dari percikan dan perlahan membesar hingga tidak bisa dibendung lagi. Setiap malam membaca Alkitab di lantai kamar mandi, tiap hari melakukan ritual Islam yang tidak lagi kami yakini. Tiap hari kami mudah hanya menari-nari di sekitar kebenaran tanpa mengatakannya, Setiap makan malam bersama ayah di mana kami tersenyum dan mengangguk sementara hati kami menjerit untuk memberitahunya apa yang telah kami lihat di Ka'bah. Tekanan semakin meningkat dan kami berdua tahu itu pada akhirnya akan meledak. Pertanyaannya bukan apakah kami akan bicara. Pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana. Kami terus berdoa tentang hal itu. Bukan doa ritual yang kami lakukan di depan umum di Masjidil Haram. Doa yang sungguh-sungguh. Percakapan jujur dan putus asa dengan Yesus yang dibisikkan dalam kegelapan kamar mandi kami pada pukul 2 pagi. Kami bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Kami bertanya kepadanya kapan harus bicara. Kami bertanya kepadanya apakah dia akan melindungi kami saat dunia berbalik melawan kami. Dan setiap kali kami berdoa, jawaban yang sama muncul dengan tenang, namun sangat jelas. Bicara, katakan pada mereka. Katakan pada mereka siapa? Jangan takut, aku bersama. Kesempatan itu datang pada musim panas tahun 2024. Kami diundang untuk menghadiri konferensi pembuat konten di Istanbul, Turki. Ini sah. Kami pernah menghadiri acara serupa sebelumnya. Para influencer Saudi sering bepergian ke Dubai, Istanbul, dan London untuk kemitraan merek dan acara media. Ayah kami menyetujui perjalanan itu tanpa rasa curiga. Ibu kami memfasilitasi kami dan mengingatkan kami untuk sholat tepat waktu. Kami memeluk mereka berdua di pintu apartemen kami di Al-Aziziyah dan berjalan keluar menuju panasnya Mekah sambil membawa koper dan rahas kami. Saat kami berkendara ke bandara, saya melihat keluar jendela ke arah kota yang kami lewati. Menara Masjidil Haram yang menjulang di atas cakrawala, hotel, pusat perbelanjaan, dan jalan raya yang mengelilingi situs paling suci dalam Islam. Para peziarah berjalan di sepanjang trotoar dengan pakaian putih mereka menuju Ka'bah untuk mengelilinginya, seperti yang telah kami lakukan ratusan kali. Saya melihat semuanya menghilang di kaca spion dan saya merasakan nyeri tajam di dada saya. Bukan rasa sakit fisik. Rasa sakit karena mengetahui saya mungkin tidak akan pernah melihat kota ini lagi, tidak akan pernah berjalan di jalan-jalan ini lagi, tidak akan pernah mendengar komandan azan di dinding-dinding ini lagi. Mekah adalah kota yang menjarakan saya, tetapi juga kota tempat Yesus menemukan saya. Dan meninggalkannya terasa seperti meninggalkan tempat di mana saya dilahirkan 2 kali. Kami terbang dari Jeddah ke Istanbul dan masuk ke hotel di distrik Sultan Ahmed dekat Masjid Biru. Kami menghadiri hari pertama konferensi. Kami tersenyum untuk foto. Kami bersama dengan para kreator lain. Kami memainkan peran kami untuk terakhir kalinya. Malam itu kami kembali ke kamar hotel dan mengunci pintu. Kami duduk di tepi tempat tidur berdampingan dan saling memandang. Yusuf berkata, apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Kami jawab ya. Dia bilang, tidak ada jalan kembali setelah ini. Saya bilang, saya tahu. Dia bilang mereka akan mengambil segalanya. Akun kami, pengikut kami, uang kami, keluarga kami, nama kami, negara kami, segalanya. Saya menatap saudara saya, kembaran identik saya, seseorang yang berbagi wajah, darah, rahasia, dan pengalaman yang sama dengan saya. Saya berkata, ya kita mendapatkan segalanya malam saat Yesus menampakkan diri kepada kita di Ka'bah. Apapun yang mereka ambil dari kita besok tidak sebanding dengan apa yang dia berikan malam itu. Yusuf mengangguk. Dia mengulurkan tangan dan meremas tangan saya. Lalu dia berkata, mari lakukan. Kami telah mengatur melalui jaringan Samuel untuk terhubung dengan organisasi media Kristen yang beroperasi di Turki. Mereka mendokumentasikan kesaksian para penganut yang dianiaya dari dunia muslim dan menyebarkannya melalui saluran aman.
Seorang pria bernama Petros yang menjalankan organisasi itu menemui kami di sebuah apartemen studio kecil di distrik Buglo, Istanbul. Apartemen itu telah diubah menjadi ruang rekaman sederhana. Satu kamera di atas tripod, 2 kursi, latar belakang polos, 2 mikrofon. Petrus memberitahu kami bahwa kami bisa mengambil waktu sebanyak yang kami butuhkan. Dia mengatakan kami tidak perlu menggunakan nama asli jika kami tidak mau. Kami katakan padanya bahwa kami ingin melihat wajah kami dan mendengar nama asli kami. Dia menatap kami cukup lama, lalu berkata, "Kalian sangat berani." Saya menjawab, "Tidak, kami tidak berani. Kami hanya lelah bersembunyi." Kami duduk di 2 kursi itu berdampingan. 2 wajah identik, mata gelap yang sama, garis rahang tajam yang sama, rambut hitam yang sama, ekspresi tekad yang penuh ketakutan yang sama. Lampu kamera berubah merah dan Petrus berkata, "Kapanpun kalian siap." Saya berbicara lebih dulu. Saya menatap langsung ke kamera dan berkata, "Nama saya Tariq Al-Harbi. Ini adalah saudara kembar saya, Yusuf Al-Harbi. Kami berasal dari Makkah, Arab Saudi. Ayah kami adalah seorang cendekiawan Islam di Universitas Al-Qura. Kami memiliki lebih dari 3 juta pengikut di media sosial. Kami telah menghafal seluruh Al-Quran. Kami telah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah berkali-kali hingga tak terhitung. Kami adalah putra-putra Islam dan kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa Yesus Kristus menampakkan diri kepada kami di dalam Masjidil Haram di Makkah saat tawaf dan mengubah hidup kami selamanya." Kemudian Yusuf berbicara. Dia berkata, "Kami menghabiskan seluruh hidup kami berjalan berputar-putar mengelilingi batu demi mencari Tuhan. Kami berdoa 5 kali sehari. Kami berpuasa setiap Ramadan. Kami melakukan semua yang diminta Islam dari kami. Dan kami tidak merasakan apa-apa. Kami hampa. Kami mati di dalam. Kami mempertunjukkan iman demi kamera dan mengikut sementara jiwa kami kelaparan. Lalu suatu malam Yesus menampakkan diri kepada kami di Ka'bah. Kami berdua melihatnya. Kami berdua mendengar. Dia berdiri di tengah lingkaran tawaf dan berkata, "Kalian berputar-putar mencari Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada di dalam batu ini." Akulah jalannya. Berhentilah jalan. Datanglah padaku. Kami bergantian menceritakan kisahnya. Saya akan berbicara selama beberapa menit. Kemudian Yusuf akan melanjutkannya. Kami menyelesaikan kalimat satu sama lain seperti yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami. Namun kali ini kami tidak menyelesaikan kalimat tentang ide konten atau rencana makan malam. Kami menyelesaikan kalimat tentang peristiwa terpenting dalam sejarah manusia yang bersinggungan dengan momen terpenting dalam kehidupan pribadi kami dan Yami. Saya menggambarkan cahayanya, Yusuf menggambarkan kehangatannya. Saya menggambarkan bekas luka di tangannya. Yusuf menggambarkan kata-kata yang bergema di dalam dada kami. Saya menggambarkan saat saya jatuh berlutut di lantai marmer. Yusuf menggambarkan kasih yang membanjiri kami seperti bendungan yang jebol. Kami saling bertukar cerita, menjalinnya bersama seperti 2 utas benang yang membentuk satu tali. Dan kamera menangkap semuanya. Setiap kata, setiap air, setiap momen kebenaran yang jujur dan tanpa filter yang mengalir dari 2 wajah identik yang pernah dipuja dunia muslim sebagai penganut teladan. Lalu saya mengucapkan kata-kata yang saya tahu akan mengguncang dunia muslim. Saya menatap kamera dan berkata, "Yesus menampakkan diri kepada kami di Mekah, bukan dalam mimpi, bukan dalam imajinasi kami di Masjid Agung. Saat tawaf dikelilingi ribuan peziarah muslim yang mengelilingi Ka'bah. Dia berdiri di sana di tempat paling suci dalam Islam dan menyatakan bahwa dia adalah jalannya, bukan Muhammad, bukan Ka'bah, bukan Islam, melainkan Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui dia. Kami tahu ini karena kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Kami berdua adalah saksi, 2 kesaksian yang identik. Dan kami memberitahu dunia karena dunia perlu tahu bahwa Tuhan yang mereka cari di Mekah tidak ada di dalam batu hitam. Dia adalah pribadi yang hidup dengan bekas luka di tangannya dan kasih di matanya, dan dia memanggil setiap muslim di bumi untuk berhenti berputar-putar dan datang kepadanya. Bukayo. Yusuf menambahkan, kami tahu apa konsekuensi dari kesaksian ini. Kami tahu pemerintah Saudi akan membatalkan paspor kami. Kami tahu akun media sosial kami akan dihapus. Kami tahu ayah kami akan tidak mengakui kami. Kami tahu kami mungkin tidak akan pernah menginjakkan kaki di Arab Saudi lagi.
Kami tahu nyawa kami dalam bahaya. Kami tahu semua ini. Dan kami tetap berbicara. Karena Yesus jauh lebih berharga daripada pengikut. Dia lebih berharga daripada kemenangan. Dia lebih berharga daripada keselamatan. Dia jauh lebih berharga daripada persetujuan keluarga kami, negara kami, dan seluruh dunia muslim yang digabungkan. Dia segalanya bagi saya. Video itu diunggah dalam waktu 24 jam. Apa yang terjadi selanjutnya melampaui apapun yang bisa kami bayangkan. Bayangkan, itu tidak sekadar viral, itu meledak. Dalam 3 hari video itu telah ditonton lebih dari 20 juta kali. Media pemerintah Saudi mengeluarkan pernyataan yang menyebut kami mengalami gangguan jiwa dan korban operasi psikologis barat yang dirancang untuk menggoyahkan Islam. Akun media sosial kami di setiap platform dihapus secara permanen. 3 juta pengikut lenyap dalam semalam. Ayah kami muncul di sebuah program televisi Saudi dan secara terbuka tidak mengakui kami. Dia duduk di depan kamera mengenakan jubah putih dan janggut yang dirapikan dengan sempurna, lalu berkata dengan suara yang tidak bergetar, "Saya tidak punya anak bernama Tariq dan Yusuf. Mereka sudah mati bagi saya dan mati bagi keluarga ini. Semoga Allah menuntut mereka kembali ke jalan yang lurus atau menghukum mereka atas pengkhianatan mereka." Menonton klip itu di layar laptop di kamar hotel kami di Istanbul adalah momen paling menyakitkan dalam hidup saya. Lebih menyakitkan daripada bertahun-tahun kekosongan, lebih menyakitkan daripada keheningan Allah. Mendengar ayah kandung saya menyatakan saya mati saat duduk di kursi yang sama di mana dia dulu membantu saya menghafal Al-Quran saat kecil, menghancurkan sesuatu di dalam diri saya yang masih saya pulihkan hingga kini. Namun pesan-pesan yang membanjir dari seluruh dunia muslim membuat setiap pengorbanan itu sepadan. Ribuan demi ribuan pesan dari Arab Saudi, Mesir, Irak, Yordania, Maroko, Aljazair, Indonesia, Pakistan, Malaysia, dan puluhan negara lainnya. Pesan dari umat muslim yang mengatakan saya juga melihatnya bahwa saya bermimpi tentang pria berpakaian putih. Saya telah menyembunyikan iman saya selama bertahun-tahun. Saya pikir saya satu-satunya. Kesaksian kalian memberi saya keberanian. Kalian berbicara mewakili saya saat saya tidak bisa berbicara untuk diri sendiri. Satu pesan datang dari seorang wanita muda di Riyadh yang mengatakan dia adalah putri seorang hakim di sistem pengadilan Saudi. Dia mengatakan Yesus telah muncul dalam mimpinya 6 bulan lalu dan dia hidup dalam ketakutan sejak saat itu. Dia berkata, menonton 2 putra seorang cendekiawan Islam mengakui iman mereka secara terbuka, memberinya kekuatan untuk percaya bahwa dia tidak gila, bahwa apa yang dia alami itu nyata, bahwa Yesus itu nyata. Dia berkata, saya tidak sendirian lagi karena kalian. Pesan lain datang dari seorang pria di Jeddah yang mengatakan dia adalah pensiunan perwira militer. Dia berkata dia telah bertemu Yesus saat haji 3 tahun lalu, namun tidak pernah memberi tahu siapapun. Dia mengatakan kesaksian kami mematahkan rantai ketakutan yang membuatnya buka, dan dia sekarang siap hidup terbuka bagi Kristus berapapun harganya. Kami masih berada di lokasi aman yang tidak akan saya sebutkan demi alasan keselamatan. Kami telah mengajukan suaka dan didukung oleh organisasi Kristen yang membantu orang percaya yang teraniaya dari dunia muslim. Kami telah kehilangan semua hal yang dianggap penting oleh dunia. Negara kami, keluarga kami, ketenaran kami, pengikut kami, penghasilan kami, identitas kami sebagai warga negara Saudi. Semua telah hilang. Namun duduk di sini di samping saudara saya di sebuah apartemen kecil dengan hanya membawa pakaian yang kami kemas untuk perjalanan yang kami tahu tidak akan pernah kami kembalinya. Saya dapat memberitahu Anda dengan kepastian mutlak bahwa kami tidak pernah sekaya ini karena kami memiliki Yesus, dan dia jauh lebih berharga daripada setiap pengikut, setiap rel, setiap paspor, dan setiap kerajaan duniawi yang digabungkan. Sekarang saya ingin berbicara langsung kepada setiap muslim yang menonton ini. Anda tidak perlu lagi berjalan dalam lingkaran. Anda tidak perlu melakukan ritual yang membuat Anda merasa hampa. Anda tidak perlu mendapatkan kasih Allah melalui usaha tanpa henti dan kepatuhan pada sistem yang tidak pernah memberitahu apakah Anda sudah melakukan cukup. Ada Allah yang sudah melakukan cukup. Dia melakukannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Namanya adalah Yesus. Dan dia tidak menunggu Anda menjadi cukup baik untuk datang kepadanya.
Dia berdiri di tengah lingkaran Anda saat ini, menunggu Anda untuk berhenti, untuk menengadah dan melihatnya. Yusuf dan saya ingin mengakhiri kesaksian ini dengan cara kami melakukan segalanya, yaitu bersama-sama. Jadi, kata-kata terakhir kami ucapkan sebagai satu-satu. Kami berjalan berputar-putar mengelilingi Ka'bah selama bertahun-tahun mencari Allah, tetapi Allah tidak pernah ada dalam lingkaran itu. Dia berdiri di tengah-tengah menunggu kami untuk berhenti dan menatapnya. Kami berhenti. Kami menatap dan kami menemukannya. Namanya adalah Yesus, dan dia adalah segalanya. Jika kesaksian ini menyentuh hati Anda, tulislah di kolom komentar. Kami berhenti dan kami menemukannya. Biarkan itu menjadi pernyataan atas hidup Anda. Biarkan itu menjadi doa bagi dunia Muslim. Biarkan itu menjadi sinyal bagi setiap orang percaya rahasia yang bersembunyi di setiap kota, di setiap negara yang mengira mereka sendirian. Anda tidak sendirian. Kami melihat Anda. Yesus melihat Anda. Dan hari itu akan tiba ketika setiap lingkaran akan hancur, dan setiap lutut akan bertelur, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hari itu lebih dekat dari yang Anda kira. Kami berhenti berjalan dalam lingkaran, dan kami menemukannya.